Ya kita belum bisa mengambil simpulan ini rumah, ini candi, ini apa ini, karena belum ekskavasi besar-besaran. Hanya bisa menandai ini dulu peradaban yang lumayan, bangunannya lumayan luas, sementara gitu aja. Nah, kali ini di alas sumur. Di alas sumur di bawah 6 meter. Bener-bener di bawah batu paras itu, yang keras itu. Nah, alas sumur, posisi alas sumur ada di balik sebelah sana ya. Sorry. Alas sumur di sana, kita menemukan titik yang temuannya struktur batu bata merah 6 meter di bawah permukaan tanah. Kalau di sini masih lumayan dangkal dengan teori letusan raung terhalang Gunung Sule ini. Tapi yang jelas di sini ada peradaban dengan bangunan yang sangat luas. Berarti kan bukan bangunan peradaban yang ecek-ecek. Dengan kita aja membuat rumah segini udah lumayan. Sini sampai sana struktur yang ya kemungkinan nyambung dah. Belum ada simpulan ini apa ya, ini candi, ini rumah, ini benteng apa, belum. Perlu penelitian yang lebih jauh. Terus ya udah, mari kita lanjut ke sana. Kita teknik pembuatan struktur batu batanya ini menurut ahlinya itu di sini udah ada spesi. Jadi udah yang di sini ada perekat. Jadi batu bata merahnya itu pakai perekat tapi sekitar 1 sentian. Nah, kalau yang di alas sumur itu pakai teknik gosok. Jadi batu bata digosok gitu untuk menjadi bangunan tanpa perekat. Secara teori lebih tuaan alas sumur. Teori bangunannya, tapi ya masih tetap perlu pembuktian lebih lanjut apa gitu. Ya seperti itu. Ini posisi ini ada di daerah situ. Yang di poster itu yang di poster. Yang di poster itu Di sini ada juga. kan di atas tuh ada batu bata. Nah. Itu di sini. Ditutup lagi berarti. Itu ada sini. Iya, ditutup lagi. Menepati. Ya, tapi sudah terbukti confirm ada struktur kayak gini gitu. Ya untuk kedepannya ya mungkin generasi setelah kita mau dijadian apa ini ya PR ke depan gitu. Makanya kita kesini juga banyak kepala untuk memikirkan ini, untuk mengangkat ini, untuk mempelajari ini. Banyak kepala, banyak teori yang akan terjadi. Temuan batu bata merah sebenarnya dulu waktu masih bersih itu kelihatan. Sini ada, di situ ada, di sana juga ada gitu. Itu masih kelihatan. Mana kok tidak kelihatan? Tutup. Jadi mungkin ini siapa Mas Firman, ayo menjelaskan ini posisi batu batanya gitu dengan padas, kenapa ada sungai di sini. Oke, paling utara ya penemuan struktur bata yang diduga ujungnya ada di sini gitu ya. Nah kalau teman-teman bisa lihat ya di dinding sebelah selatan sungai ini itu ada batu bata ya. Ini batu bata yang sama dengan apa yang kita lihat di sana tadi, di selatan tadi. Jadi bisa dibayangkan ya berapa luas kira-kira struktur bangunan kalau misalkan ini memang bangunan di lokasi ini gitu ya. Nah kalau teman-teman bisa lihat juga di depannya itu ada batu paras tadi, aliran lahar yang dari Gunung Raung di sana, tapi tipis gitu ya, tidak setebal yang di atas sana. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yuli bahwa ada bendungan alam, yaitu Gunung Sulek dan Pakesan yang menahan aliran lahar ini. Nah kalau kita lihat di sini, ini laharnya alirannya itu barat timur gitu, bukan utara selatan, kayak gitu ya, bukan utara selatan. Kan harusnya kan kalau ngalir dari atas tadi, sungai-sungainya kan dari selatan ke utara ya. Iya. Tapi ini ke barat timur. Ini ada dugaan bahwa ini dulunya adalah saluran yang dibuat gitu, atau parit yang membatasi struktur bangunan ini, batu bata ini, yang berarah barat timur. Jadi lahar-lahar itu masuk melalui parit-parit ini. Gitu.
ketika mungkin nanti ada ekskavasi dan interpretasi kita benar bahwa ini adalah struktur bangunan, artinya saya bisa mengatakan bahwa pada masa itu pun sudah ada mitigasi bencana gitu. Mereka membuat parit-parit untuk mengalirkan sewaktu-waktu apabila lahar itu datang, dan terbukti bisa melalui parit-parit ini laharnya, sehingga laharnya tidak banyak di atas kan. Kalau tadi kita lihat di pematang ya, itu ketutup tapi nggak tebel gitu ya, karena dialirkan ke sini semua. Nah, itu bentuk mitigasi bencana di zaman itu gitu. Artinya waktu itu sudah ada upaya itu. Mereka udah paham hidup di lereng gunung berapi, bahayanya adalah adanya lahar. Mereka mencoba mereka pertama membuat mungkin kota atau desa atau peradaban di tempat yang aman, yang tadi dijelaskan Mbak Yuli ya, yang relatif lebih aman lah daripada yang lain karena ada bandungan alam tadi. Yang kedua, mereka membuat saluran-saluran ini. Meskipun karena saking besarnya letusan itu akhirnya terkubur, tapi tidak tebal gitu ya. Ya sehingga kita masih bisa mengamati dengan cukup jelas di sini. Tapi itulah nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ternyata zaman dulu pun mereka sudah mencoba sebenarnya melakukan mitigasi itu gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak hal ya. Kalau saya simpulkan dari perjalanan kita mulai stop set pertama tadi di lereng barat Raung sana sampai ke lokasi ini, bahwa ternyata bencana itu bukan hanya sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Itu sudah terjadi dan memang ada korban jiwa, ada peradaban yang hilang gitu ya. Tapi itu justru memberikan kita pelajaran gitu. Banyak hal yang kita bisa pelajari saat ini. Kita yang hidup sekarang ternyata bisa mempelajari bahwa ya alam itu memang seperti itu gitu ya. Gunung meletus memang sewajarnya meletus gitu. Namun yang harus kita rubah adalah manusianya gitu. Jadi kalau ada istilah akhir-akhir ini kan banyak bencana alam ya, di saudara-saudara kita yang ada di Jawa pada umumnya, di Cianjur, di Garut, di Jember ada gempa, Gunung Semeru meletus gitu ya. Kan beritanya akhir tahun ini banyak bencana alam karena manusianya banyak dosanya gitu. Tapi memang benar, mungkin benar kalau kita ambil sisi positifnya, ya memang kita harus banyak bertobat ya. Tapi sisi yang lain bahwa alam itu memang seperti itu. Alam tidak butuh diselamatkan gitu ya. Memang kalau pas kejadian kayak gitu ya memang terjadi. Yang perlu diselamatkan adalah manusia gitu. Jadi kalau teman-teman pencinta lingkungan biasanya kan tagline-nya selamatkan bumi kita. Nah, bumi itu bisa menyeimbangkan dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara letusan gunung berapi, dengan cara gempa bumi. Itu memang kegiatan sehari-harinya bumi gitu ya. Yang perlu diselamatkan adalah manusianya, kita gitu. Nah, ini peradaban zaman dulu sudah